Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih adalah ulama yang masyhur, alim dalam ilmu hadis. Beliau menggantikan ayahandanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih sebagai penerus pengasuh dan pemimpin pesantren yang diasaskan ayahandanya tersebut pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1364 Hijriah atau bertepatan tanggal 12 Februari 1945 yang mana bertepatan di kota Malang, Jawa Timur. Beliau Habib Abdullah lahir di kota Surabaya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 1 Juni 1936 Masehi. Ayahnya adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, seorang tokoh pendidik dan guru yang sejati. Ia merupakan ulama yang sangat menguasai dalam ilmu hadis dan menjadi rujukan umat di zamannya. Sedangkan ibunya adalah Asy-Syarifah Ummi Hani binti Abdullah bin Agil. Habib Abdullah merupakan seorang ulama, pakar dalam ilmu hadis. Ia adalah putra dan khalifah tunggal dari ayahnya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, yang merupakan pendidik pondok pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah li Ahdis Sunnah wal Jamaah yang berdiri pada tanggal 12 Rabiul Awal 1364 Hijriah bertepatan pada tanggal 12 Februari 1945 Masehi. Pesantren ini telah melahirkan para ulama yang bertebaran menyebarkan Islam di segenap pelosok Nusantara. Sebagian dari mereka mengikuti jejak langkah gurunya dengan membuka pondok pesantren, madrasah, ataupun majelis taklim demi menyiarkan dakwah Islam dan ilmu agama. Ayah dan anak sama-sama ulama besar, sama-sama ahli hadis, sama-sama pendidik ulung dan bijak. Mereka lah Habib Abdul Qadir dan Habib Abdullah. Begitu besar keinginan sang ayah untuk mencetak anaknya menjadi ulama dan ahli hadis untuk mewarisi ilmunya. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan keinginan Habib Abdul Qadir tersebut. Sebelum dikaruniai putra, Habib Abdul Qadir menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW di kota Madinah. Di sana beliau memanjatkan doa khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai putra yang kelak tumbuh sebagai alim yang mengamalkan ilmunya dan menjadi seorang ahli hadis. Selang beberapa bulan, doa itu pun dikabulkan oleh Allah. Lahirlah seorang putra yang dinanti-nantikannya tersebut. Kemudian diberi nama Abdullah sesuai dengan doa yang dijanjikan di hadapan makam Rasulullah SAW. Maka Habib Abdul Qadir pun mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk mendidik buah hati yang dinanti-nantikannya. Pendidikan yang diberikan sang ayahanda ini tidak sia-sia. Ketika masih kecil, dia sudah menampakkan kecerdasan dan bakat sebagai ahli hadis. Sejak kecil, Habib Abdullah berada di bawah asuhan dan bimbingan ayahandanya. Antara keduanya terdapat keseimbangan, yaitu ketekunan sang guru, yang mana ayahandanya sendiri dalam mengajar, dan kegigihan sang murid, yaitu Habib Abdullah dalam mengikuti petunjuk dari sang guru serta dalam menuntut ilmu. Keuletan dan kegigihan Habib Abdullah dalam menimba ilmu amatlah sulit dicari tandingannya. Siang dan malam waktunya hanya dipergunakan untuk belajar. Sang ayah benar-benar melihat semangat anaknya ini dalam belajar. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Hadis inilah yang menjadi motivasi serta pendorong Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih dalam mencari ilmu dan menyebarkan dakwah Islamiyah. Ayahnya, yaitu Habib Abdul Qadir, pernah berkata kepada Habib Abdullah, "Aku telah mewariskan kepada putraku ini 41 cabang ilmu agama. Karenanya tidaklah mengherankan jika pada usia 7 tahun Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih sudah mampu menghafal Al-Quran, dan pada usia sekitar 20 tahun ia telah mampu menghafal kitab hadis Bukhari dan Muslim lengkap dengan matan serta sanadnya yang bersambung hingga Rasulullah
Hal ini bukanlah terjadi secara kebetulan tanpa adanya suatu usaha, melainkan adanya usaha yang seimbang antara sang ayah dan putranya itu. Kemudian Habib Abdullah menempuh pendidikan madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah di lembaga pendidikan At-Taruqi yang berada di kota Malang. Di madrasah itu pula Habib Abdul Qadir mengajar. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat ibtidaiyah, kemudian beliau melanjutkan ke tingkatan madrasah aliyah di lembaga pendidikan pondok pesantren Darul Hadis di bawah asuhan ayahandanya sendiri. Sebagai murid, semangat belajarnya sangat tinggi. Teman-teman sebayanya mengenal Habib Abdullah sebagai kutu buku. Dengan tekun, beliau menelaah berbagai kitab. Karena terlalu kuat dalam belajar, beliau pernah jatuh sakit. Namun meski begitu, hal itu tidak membuatnya berhenti belajar. Walaupun dalam keadaan seperti itu, beliau tetap saja belajar dan belajar. Habib Abdul Qadir, sang ayah, menginginkan agar putranya kelak mewarisi ilmu yang dimiliki Habib Abdul Qadir. Maka dari itu Habib Abdul Qadir pun berusaha keras mendidik sang anak agar menjadi seorang yang ahli dalam ilmu hadis. Wajarlah jika dalam usia relatif muda beliau telah menghafal kitab-kitab induk dalam ilmu hadis. Di antara kitab-kitab yang pernah dipelajarinya adalah kitab Sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, dan kitab-kitab lainnya. Semua itu telah dihafalkannya dengan baik. Tidak hanya sekedar menghafal hadis, beliau Habib Abdullah juga memperdalam ilmu mustalah hadis, yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal hadis. Berikut para perawinya. Bak Pinang dibelah dua. Bapak dan anak sama-sama ulama besar, sama-sama ahli hadis, sama-sama pendidik ulum dan bijak. Mereka lah Habib Abdul Qadir dan sang anak Habib Abdullah. Masyarakat Malang dan sekitarnya mengenal dua tokoh ulama yang sama-sama karismatik, sama-sama ahli hadis, sama-sama pendidik yang bijaksana. Mereka adalah bapak dan anak. Setelah ayahandanya wafat pada 9 November tahun 1962 atau bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1380 Hijriah, otomatis Habib Abdullah menggantikannya, baik sebagai pengasuh pondok pesantren, mubaligh maupun pengajar. Selain menjabat Direktur Lembaga Pesantren Darul Hadis Malang, beliau juga memegang beberapa jabatan penting baik di pemerintahan maupun lembaga keagamaan, seperti Penasihat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Tak hanya gemar dalam belajar, beliau juga sangat mencintai sang datuk. Kecintaan beliau kepada baginda Rasulullah sangatlah dalam. Pada saat beliau menyebutkan, baginda Rasulullah selalu diiringi dengan mengucurkan air matanya. Hal ini merupakan bukti kecintaan yang dalam dan tulus dari beliau. Sebagai guru, beliau sangat memperhatikan pendidikan santri-santrinya. Hampir setiap malam sebelum menunaikan sholat tahajud, beliau selalu mengontrol para santri yang sedang tidur. Jika menemukan selimut santrinya tersingkap, beliau selalu membentulkannya tanpa sepengetahuan si santri. Jika ada santri yang sakit, beliau segera memberikan obat, dan jika sakitnya serius, beliau akan menyuruh seseorang untuk mengantarkannya ke dokter. Sebagai ulama besar dan penyandang status para wali, beliau juga mempunyai karomah. Di antara karomah beliau adalah suatu ketika semasa Habib Hasan di pesantren Darul Hadis Malang, beliau dipanggil oleh gurunya untuk membuat teh 2 gelas. Lalu Habib Hasan pun bingung, berpikir dalam hati beliau, kan gak ada tamu, kok minta bikin 2 gelas teh? Kata beliau Habib Hasan, tapi karena perintah sang guru, beliau pun menurutinya. Singkat cerita, jadilah teh tersebut dan dibawa ke hadapan guru beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Lalu Habib Hasan berpikir kalau teh itu untuk beliau berdua. Ternyata Habib Hasan malah disuruh keluar. Ya Hasan, ente boleh keluar, kata Habib Abdullah bin Faqih. Lalu Habib Hasan keluar dari kejauhan menunggu tamu siapa yang akan datang. Lalu tiba-tiba datanglah tukang siomay berpakaian compang-camping dengan menggunakan handuk kecil di lehernya. Lalu tukang siomay itu diciumi kening dan pipinya oleh gurunya Habib Hasan, dan tukang siomay itu memegang jenggot gurunya.
Dalam hati Habib Hasan bertanya-tanya, siapakah dia? Lancang sekali. Tidak lama kemudian, karena Habib Hasan perutnya sakit, beliau pun menuju ke belakang. Tidak selang lama, panggilan azan pun datang. Lalu Habib Hasan buru-buru menuju masjid. Ketika sebelum sampai masjid, bertemulah beliau dengan gurunya Habib Abdullah. Lalu Habib Hasan bercakap-cakap dengan beliau. Habib Abdullah, "Ya Hasan, kemana ente tadi?" tanya Habib Abdullah. "Aneh ke belakang Bib, sakit perut," jawab Habib Hasan. "Coba tadi ente sabar sebentar menunggu ana ajak sanaman sama beliau." Habib Hasan pun kaget dengan berkata, "Kan cuma tukang siomay Bib." "Enak aja ente lihat pakai kacamata enggak? Itu Nabiullah Khidir yang bertemu dengan ana. Kalau beliau pakai gamis dan imamah rapi, orang-orang pada mau salaman." Seketika itu pula Habib Hasan pun terkaget mendengar penuturan sang guru. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1980-an. Para arifin adalah manusia yang tenggelam dalam lautan cinta dan kerinduan yang mendalam kepada penciptanya. Mereka adalah insan-insan pilihan yang memiliki hubungan dekat dengan Allah serta baginda Nabi Muhammad SAW. Meninggalkan dunia ini bagi mereka adalah puncak keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kematian bagi mereka adalah merupakan dambaan besar yang dinanti-nantikan. Karena dengan sebab inilah mereka bisa bertemu dengan para kekasihnya. Dituturkan oleh seseorang yang telah dianggap sebagai saudaranya sendiri, yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, bahwa 3 hari sebelum kewafatannya, Habib Abdullah bin Abdul Qadir sempat menghubunginya dan berpesan agar hadir pada hari Ahad tanggal 30 November 1991. Dalam kesempatan tersebut pula, beliau juga menitipkan putra-putrinya isyarat akan berpulang ke hadapan Allah. Beberapa hari sebelum menjelang kewafatannya, beliau bermimpi bertemu Rasulullah. Setelah hari-hari tersebut, beliau sering menuturkan kepada para putra-putrinya, "Ayah kalian akan pergi dahulu. 4 hari 4 malam seorang hamba menantikan saat-saat bahagia bagi dirinya, tanpa menutup mata berjaga dalam munajat kepada penciptanya." Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih melihat keluarga dan para muridnya dengan penuh harap. Pada pukul 11 beliau memanggil Habib Muhammad, seorang putranya serta seorang putrinya, sambil berkata, "Doakan ayahmu panjang umur." Namun tepat pukul 13:15 dengan nafas panjang, tiba-tiba beliau mengucapkan, "Ya Allah." Menghadaplah beliau kepada penciptanya untuk selama-lamanya. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih meninggalkan dunia yang fana ini pada tanggal 23 Jumadil Ula 1412 Hijriah, bertepatan dengan 30 November 1992 Masehi. Karena sakit yang dideritanya, umat seakan tak percaya akan berita yang mereka dengar. Para murid dan pencipta beliau berduyun-duyun datang untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada sang mutiara ilmu ini. Mereka kehilangan sosok panutan umat yang selama ini mengayomi mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Lantunan surat Yasin dan tahlil tanpa henti bergema di kediamannya. Sekitar rumah duka penuh sesak oleh para pentakziah, entah dari mana datangnya. Para pentakziah laksana gelombang air yang terus mengalir. Keesokan harinya, setelah disolatkan di Masjid Jami Kota Malang dengan diantarkan ribuan para pentakziah, jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Umum Qasim, Malang. Jasad beliau dimakamkan dalam kubah bersanding dengan makam ayahandanya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Habib Abdullah bin Abdul Qadir meninggalkan 5 anak, masing-masing 3 putra, yaitu Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, dan Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqih, serta 2 orang putri yang dinikahi oleh Habib Soleh bin Ahmad Al-Yudrus dan Habib Ahmad bin Usman Al-Yudrus. Hingga saat ini, makam mereka berdua tidak pernah sepi dari para peziarah yang datang. Beliau tidak meninggalkan harta dunia, namun yang ditinggalkannya adalah jasa, kenangan baik, dan ilmu yang ada di dalam warisan paling penting dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Sampai saat ini, lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darul Hadis dan majelis-majelis yang dirintis oleh Habib Abdullah
tetaplah berjalan seperti sedia kala di bawah asuhan ketiga putranya. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini akan bertambah kecintaannya kepada Habaib. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.